Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Razid dengan NPM 2408260228. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik. Jadi, farmakodinamik dari definisinya adalah cabang farmakologi yang mempelajari efek obat pada tubuh, termasuk mekanisme aksi obat, dosis respon, dan hubungan antar konsentrasi obat dalam tubuh dengan efek yang dihasilkan. Lalu, tujuan utama dari farmakodinamik ini adalah memahami bagaimana obat memberikan efek. Tujuan utama dari farmakodinamik ini adalah memahami bagaimana obat memberikan efek terapeutik atau efek samping, serta cara optimal memberikan obat untuk hasil yang efektif dan aman. Jadi saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara farmakodinamik sama farmakokinetik. Jadi perbedaan antara dua ini, yang farmakokinetik ini adalah mempelajari perjalanan obat dalam tubuh, penyerapan, distribusi, dan metabolisme ekskresi. Nah, untuk farmakodinamik mempelajari efek obat pada tubuh dan interaksi obat dengan reseptor atau molekul target. Jadi perbedaan antara dua ini adalah yang saya jelaskan tadi ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme aksi obat. Jadi farmakodinamik berfokus pada mekanisme aksi obat. Berikut adalah beberapa cara untuk obat bekerja. Yang pertama, interaksi dengan reseptor. Obat mengikat reseptor spesifik untuk memicu respon biologis. Respon biologis ini apa? Respon biologis ini terbagi menjadi dua, agonis sama antagonis. Arti dari agonis sama antagonis ini, yang agonis adalah molekul yang mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan efek fisiologis. Sedangkan antagonis, molekul yang menghambat aktivitas reseptor mencegah efek agonis. Yang kedua, modulasi enzim. Obat dapat menghambat atau merangsang aktivitas enzim, misalnya dalam pengobatan penyakit metabolik. Contoh dari modulasi enzim ini adalah enzim penghambat seperti ACE inhibitor untuk hipertensi. Yang ketiga, pengaruh saluran ion. Beberapa obat berinteraksi dengan saluran ion untuk memodulasi aliran ion. Aliran ion ini ada Na+, K+, Ca++, atau juga Ca2+, yang mempengaruhi fungsi sel. Contoh dari pengaruh saluran ion ini adalah obat anti-epilepsi yang memodulasi saluran natrium. Transporter dan pompa ion, itu poin keempat. Nah, poin terakhir ini adalah obat dapat mengubah aktivitas transporter atau pompa ion untuk mempengaruhi konsentrasi ion dalam sel. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan dosis dan respon. Jadi, hubungan dosis sama respon ini menggambarkan hubungan antara jumlah obat yang diberikan dan seberapa besar respon yang dihasilkan. Yang poin kedua, kurva dosis respon. Grafiknya menunjukkan peningkatan efek dengan peningkatan dosis. Jadi dosis minimum sama efek maksimum. Jadi dari dua ini, yang pertama dosis minimum saya akan jelaskan, yaitu dosis terkecil yang memberikan efek sesuai dengan namanya, dosis minimum. Contohnya adalah obat A dengan potensi yang lebih tinggi, tetapi obat B memiliki efikasi yang lebih besar meskipun membutuhkan dosis lebih tinggi. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan indeks terapeutik adalah rasio antara dosis efektif minimum. Indeks terapeutik adalah rasio antara dosis efektif minimum atau disebut dengan ED50 dan dosis toksik minimum bisa disebut dengan TD50. Jadi untuk selanjutnya contoh obat dengan indeks terapeutik sempit. Jadi di sini ada digoxin. Jadi digoxin itu untuk pasien yang mengidap penyakit gagal jantung. Jadi selanjutnya itu adalah lithium. Lithium ini untuk gangguan bipolar. Jadi untuk selanjutnya agonis sama antagonis. Jadi di sini dari agonis
saya akan menjelaskan, yaitu molekul yang mengikat dan mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan efek. Jadi contohnya tuh albuterol atau bisa disebut dengan agonis beta 2 adrenergic digunakan untuk asma. Untuk selanjutnya dia antagonis. Molekul yang mengikat reseptor tetapi tidak mengaktifkan sehingga menghambat efek agonis. Jadi contohnya itu adalah propanol. Propanol ini antagonis beta adrenergic digunakan untuk hipertensi. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun materi yang saya sampaikan itu ada yang salah, mohon dikoreksi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.